Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan untuk menginput pak atau angka kredit bagi pegawai yang sudah memulai konversi di tahun 2022. Ada beberapa jabatan fungsional itu yang sudah menginput atau sudah mempunyai pak konversi karena di akhir 2022 mereka sudah melakukan integrasi dan sudah mengeluarkan pak integrasi di bulan Januari sampai Juni itu sudah keluar. Nah, bagi yang instansinya yang keluarnya di November Desember berarti nanti konversinya sudah menggunakan e-kinerja atau bisa dengan manual. Nah, untuk yang sudah mempunyai konversi, jadi kan pak konversi itu kan ada yang periodik, apalagi yang setahu saya yang JF di bidang keuangan itu sudah mempunyai pak yang periodik per bulan. Jadi dia berdasarkan SKP per bulan. Untuk itu kita langsung saja yang perlu disiapkan itu adalah eh, SKP periodiknya yang per bulan dan pak yang per bulannya. Oke, kita langsung saja bagi verifikator buka akunnya, lakukan layanan peremajaan operator, input usul, cari PNS-nya, misalnya ini saya aja contohnya, cari pegawainya. Lagi internetnya lagi kurang bagus. Nah ya, langsung saja ke sini seperti biasa ya input. Nah untuk tadi yang saya jelaskan untuk yang periodik, masukkan dulu SKP periodiknya di kinerja periodik, bukan kinerja ya. Kalau kinerja kan itu nanti berdasarkan dari Ekin atau yang sudah diinput oleh admin sebelumnya. Yang untuk 2023 atau 2022 dia sudah mempunyai integrasi di bulan Juli, dia sudah mempunyai integrasi di bulan Juli, bisa memasukkan kinerja periodiknya gitu. Jadi input dulu kinerja periodik seperti biasa, harus klik 2 kali ini ditambah saja tahunnya, pilih misalnya tahun 2022 Juli dia sudah mempunyai periodik, sudah mempunyai pak konversi di 2022 atau dia di 2023, kita contohkan 2023 saja periodiknya bulanan. Nah kalau SKP-nya bulanan pilihnya misalnya bulan Januari, maka penyelesaiannya dulu ya yang diklik 1, baru yang mulainya. Tahunnya juga samakan 2023 dan 2023. Nah, ini nanti lihat nih di SKP-nya, jika dia 1 itu di atas ekspektasi, 2 itu sesuai ekspektasi. Nah, jadi dilihat di SKP-nya dokumennya nilainya apa, baik atau sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi, atau yang 3 itu kurang di bawah ekspektasi. Nah, kita contoh saja baik ya, baik. Nah, ini sesuai ekspektasi. Jadi nanti ratingnya adalah baik. Jadi dilihat nanti di SKP-nya ratingnya itu baik apa sangat baik gitu. Nah, lalu pilih jabatan. Saya karena di terampil, saya pilih terampil. Nah, nanti dia otomatis dia sudah menilai sendiri nih. Nah, lalu masukkan status penilainya. Saya non ASN. Masukkan, ini saya tidak sampai akhir ya karena data saya. Masukkan NIK, atau kalau tidak ya udah NIP-nya saja, tapi kalau bagusnya NIK, nomor induk kepegawaian atau nilai nomor KTP. Masukkan nama pejabat ini, selesaikan, lalu dokumen pendukungnya adalah SKP per bulan, bukan yang per tahunnya ya. Jadi masukkannya SKP-nya yang per bulan gitu. Pasti dia sudah punya kalau sudah mendapatkan pak konversi bulanan. Setelah itu kan sampai simpan berkas ya, sampai simpan berikutnya terus sampai selesai. Nah, ini perlu saya tekankan lagi, filenya itu di bawah 1 mega, 0,9 atau 900 kilobyte lah. Jangan sampai 1. Kalau 960 saja itu mungkin tertolak. Jadi kalau misalnya ketika dia upload tidak muncul notifnya berhasil diunggah, maka cek lagi size-nya, ukuran filenya mungkin sudah melebihi kuota yang dibatasi limitnya. Nah, jumlah batasan muatan filenya. Ketika sudah selesai sampai simpan berkas,
Nah, tinggal hubungi approval atau misalnya dikasih nih akun approval. Jadi buka approval. Nah, di approval itu harus di approve dulu gitu. Jadi tidak bisa langsung nih. Kemarin saya sudah nyoba ketika saya belum satu data sudah saya simpan, saya tidak approve, saya simpan apa tambah lagi baru. Nanti dia ada notif, ada yang belum selesai dikerjakan. Jadi kalau mau nginput apa namanya SKP Prodik harus tektokan sama approvalnya. Jadi hubungi dulu approvalnya biar kalau sudah selesai di approve baru input lagi, approve lagi. Nah, ini saya coba approval. Nah, kan approval seperti biasa ya, dicari saja NIP-nya di sini nanti akan muncul. Nah, kalau misalnya pas dicari tidak muncul, perhatikan ya di sini sesinya sudah habis atau belum. Kalau misalnya belum habis tapi tidak muncul juga berarti saat menginputnya ada yang gagal. Silakan dicek lagi, input lagi gitu. Nah, setelah kinerja periodik di input, barulah menginput angka kreditnya gitu. Nah, ini sudah masukin angka kredit gitu. Nah, klik seperti biasa ke kredit. Ini saya mau tambah yang tadi ya. Pilih jabatannya dulu. Nah, konversi langsung klik. Nah, masukkan 2023. Nah, baru masukkan nomor SK dan tanggal, lalu pilih kinerja produknya. Nah, kalau sudah di-approve, tadi sudah di-approval, maka nanti dia akan muncul nih, tahun 2023. Jadi dia berdasarkan tahun ya, jangan sampai misalnya nanti ini ada listnya nih. Kalau dia sudah apa namanya kita sudah menginput verifikator sudah menginput 6 bulan, jadi dia ada 2023-nya 6. Jadi berurutan. Yang nomor satu itu di list nomor satu itu bulan Januari, Februari, Maret, Mei, itu sampai berurutan. Tapi bisa juga diklik dulu, nanti muncul nih datanya di sini nih. Bulan satu, bulan satu tahunnya 2023. Nanti ini nih semua nanti otomatis ketika kita pilih periodiknya, maka datanya akan muncul otomatis dari yang kita input tadi di kinerja periodik gitu. Nah, setelah di input sudah pilih periodik, langsung saja dokumen pendukungnya diunggah. Nah, dokumen yang diunggah ini adalah dokumen PAK-nya. Jadi kalau misalnya pakai per bulan, maka yang diinput adalah PAK per bulannya. PAK Januari ya berarti Januari, SKP Januari di PAK-nya Januari gitu. Simpan sampai simpan berkas lalu berikutnya. Setelah selesai sampai muncul di halaman depan lagi, nah berarti berhasil. Silakan hubungi approval lagi. Nah, ini juga continue, harus di approval dulu satu-satu gitu. Jadi di approval. Setelah selesai approval. Jadi harus berkelanjutan. Nah, nanti ketika saat dicek, jadi jangan kaget, jangan heran kalau misalnya di kinerja periodik tadi dokumen pendukungnya pas lagi mau ubah dia tidak kelihatan kosong. Nah, silakan lihat di riwayat. Di riwayat pasti dokumen unggahannya pasti ada bukan di riwayat, di profil. Di profil ini nanti lihat di profil, nanti di riwayatnya. Misalnya saya masukkan NIP saya. Nah, untuk melihat file unggah jurnal nanti di riwayat. Nah, di sini silakan lihat di sini periodik. Nanti kalau ada daftarnya silakan dibuka dokumen pendukungnya. Gitu. Jadi saya tekankan lagi ya, untuk JF yang sudah punya konversi di bulan 2023 dan itu periodik bulanan bukan tahunan, silakan diinput dulu di ini saya lihatin dulu di menu laporan kinerja periodik di kinerja periodik ini. Nah, di sini klik ini dulu gitu. Jadi isi dulu di kinerja periodik, misalnya dia ada periodiknya bulanannya sampai 12, berarti menginput 12 kali gitu. Dan itu harus continue setelah di input bulan Januari approve, di input terus input lagi Februari approve. Baru setelah selesai input periodik barulah input angka kredit gitu. Nah, ada beberapa masalah kemarin cuma sampai 6 yang muncul di